Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa TV, juga para netizen. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian amalan hati. Bulan lalu kita sudah membahas beberapa hal yang merusak hati. Lalu kalau hati sudah rusak, ada banyak bahaya yang timbul. Bahaya yang pertama adalah keras dan sakitnya hati. Berkata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, kata beliau, inna lillahi ta'ala uqubat fata'ahaduhunna min anfusikum fil qalbi wal abdan dongkan fil ma'isyah wa wahnan fil ibadah wa sukhtatan fil rizqi. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan beragam hukuman di dunia bagi orang-orang yang hatinya lalai dan keras. Hindarkan hukuman ini dari diri dan badan kalian. Di antara hukuman yang kontan tersebut adalah kesempitan di dalam hidup. Hatinya sumpek, sempit, stres, depresi, resah, gelisah, risau, dan galau, terus malas dalam melakukan ibadah, dan selalu tak puas terhadap rizki yang diterima. Ada banyak ayat dan hadis tentang masalah ini. Di antaranya dalam surah Thaha 123 Allah menyatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, hatinya yang berpaling. Kalau hati berpaling dari peringatan Allah, menyebabkan dia keras hatinya. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan diberikan kehidupan yang sumpek dan sempit. Maksudnya bukan sumpek secara ekonomi. Hartanya mungkin melimpah. Rata-rata orang durhaka kan kaya. Rata-rata yang kaya kan durhaka. Tidak semua ya.
tapi banyak. Harta melimpah, pangkat, jabatan, kekuasaan tinggi, pengikut banyak, hatinya sumpek. Allah yang ngasih kesumpekan hati. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Itu di dunia. Terus wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala, orang itu komplain, protes. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melek, aku melihat. Qala, Allah menjawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayatku, tapi engkau melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa. Demikian pula hari ini kamu dilupakan. Al-jaza min jinsil amal. Maksud melupakan di sini secara bahasa, ini bahasa Arab, juga bahasa Indonesia. Makna lupa tidak hanya tidak ingat, tapi lupa bisa berarti tarak atau ilgha. Tarak itu meninggalkan. Ilgha itu mengabaikan. Maka dikatakan lupa. Wah, kamu mah kalau sudah senang lupa ke saya. Maksud lupa itu bukan tidak ingat, tapi ingat pasti ingat, tapi diabaikan, kan gitu ya. Itulah bahasa kita. Dalam bahasa Arab juga begitu. Jadi nasya maknanya taroka atau algha. Meninggalkan atau mengabaikan. Allah menyatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu waktu kamu hidup di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Maksud melupakan apa? Mengabaikan. Meninggalkan, bukan tidak ingat. Ingat karena diberitahu, diberi peringatan. Tapi diabaikan. Maka wa kadzalika al-yauma tunsa, pada hari ini, pada hari akhirat kamu dilupakan. Maksud dilupakan, ditinggalkan, diabaikan, tidak dimuliakan. Itu makna lupa. Allah kan suka lupa. Nasyahum wa nasyallah wa nasyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Maksud lupa di sini mengabaikan. Mereka mengabaikan Allah, Allah juga mengabaikan dia. Mereka meninggalkan Allah, Allah juga meninggalkan dia. Itu makna lupa, bukan ta'wil, tapi makna yang terkandung di dalam kata-kata lupa. Ini terpakai dalam setiap bahasa. Bahasa Arab begitu, bahasa Indonesia juga begitu. Bahasa Sunda juga, tos hilapnya Kak Abdi. Padahal ingat, tapi hilap itu maksudnya apa? Mengabaikan. Ya. Nah, ini salah satu di antara hukuman Allah kepada orang yang hatinya keras. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Keduanya wawahnan fil ibadah. Lemah semangat ibadahnya. Malas ibadahnya. Berat ibadahnya. Karena hatinya keras. Terus wasukhtan fi rizq. Selalu merasa kesal, jengkel, tidak puas dengan rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Ini hukuman Allah kepada orang yang hatinya sudah keras karena rusak. Berkata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin,
Dan bagian ini dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Karena Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah saringan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Ghazali, "I'lam rahimakallah anna kulla 'udwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bihi wa innama maraduhu ayata'adhdharu alaihi fi'luhu alladhi khuliqa lah hatta la yasduru minhu aslan aw yasduru minhu ma'a naw'in minal idhtirab fa maradul yad ayata'adhdharu alaihi al-batash wa maradul ain ayata'adhdharu alaiha al-ibsar wa kadzalika maradul qalb ayata'adhdharu alaihi fi'lul khasu bihi alladhi khuliqa li ajlihi wa huwa al-ilmu wal hikmah wal ma'rifah wa hubbullahi ta'ala wa ibadatuhu wa taladhdhud bi dzikrihi wa itharuhu dzalika ala kulli syahwatin siwahu." Ketahuilah bahwa setiap anggota badan dalam diri kita mempunyai fungsi khusus yang berbeda dengan anggota badan lain. Seperti tangan, fungsinya khusus untuk memegang, mengambil, memberi, menarik. Kaki untuk melangkah, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan seterusnya. Kalau bagian anggota badan tersebut sakit, maka dia akan terhalang dari fungsinya. Bisa tidak berfungsi sama sekali atau minimal berkurang fungsinya. Umpamanya tangan sakit, terkilir, atau keseleo. Akhirnya sakit, dia nggak bisa memegang, kecuali yang kecil-kecil. Dia nggak bisa mengangkat benda, kecuali yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Dia nggak bisa memukul, karena keseleo sakit. Begitulah seterusnya. Demikian juga kaki, difungsikan untuk melangkah. Bila kakinya sakit, langkahnya akan terhalang. Mungkin pincang, mungkin tertatih-tatih, atau mungkin nggak bisa jalan sama sekali. Demikian juga mata untuk melihat. Bila matanya sakit, kataraks atau rabun atau miop atau apalah nama-nama penyakit mata, kemampuan melihatnya akan menurun. Dia rabun, dia samar ketika melihat tidak jelas, ya. Membaca juga harus jauh, harus pakai kacamata. Tak mustahil sampai nggak bisa melihat sama sekali. Demikian juga telinga untuk mendengar. Kalau ada apa-apa penyakit, dia budeg atau pendengarannya kurang, harus teriak kalau orang bicara, dan seterusnya begitu. Demikian juga hati. Hati Allah ciptakan dengan fungsi khusus. Apa fungsinya? Memahami, mengetahui. Hati itu sinonim dengan akal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun." Sesungguhnya dalam hal demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati. Berkata para ulama ahli tafsir, yakni yang punya akal. Karena fungsi hati, fungsi akal sama untuk memahami. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha." Kami akan memenuhi jahanam dengan kebanyakan bangsa jin dan bangsa manusia. Jin manusia yang gimana? Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu untuk memahami.
untuk berpikir, untuk menampung ilmu, itu fungsi hati. Terus hati yang sudah dipenuhi ilmu, terutama ilmu tentang Allah, tauhid, ilmu tentang nama-nama dan sifatnya, akan melahirkan buah yang manis bagi hati. Lahir mahabbah, cinta kepada Allah. Lahir khasyah, takut kepada Allah. Lahir roja, berharap kepada Allah. Lahir ikhlas. Lahir tawakal. Dan seterusnya. Itu fungsi hati. Makanya Al-Ghazali menyatakan fungsi hati adalah untuk memahami, untuk mencintai Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk merasakan kelezatan berzikir kepada Allah, dan menomorsatukan Allah dan kehendak Allah dibanding kehendak hawa nafsunya. Itulah fungsi dari hati. Maka hati yang sakit, salah satu bentuk sakitnya keras, berakibat fungsi hati berkurang. Dia malas belajar ilmu tentang Allah dan syariatnya. Akhirnya dia nggak faham Allah, nggak faham syariatnya. Apa akibatnya? Kecintaannya kepada Allah kurang atau bahkan hilang. Tidak ada. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak berharap kepada Allah. Tidak tawakal kepada Allah. Tidak mau enggan ibadah kepada Allah. Tidak merasakan nikmat dalam beribadah, berzikir kepada Allah. Dan tidak mengutamakan Allah daripada hawa nafsunya. Lebih mengutamakan hawa nafsu daripada aturan Allah Azza wa Jalla. Itu akibat dari hati yang sakit. Fungsi dari hatinya berkurang bahkan hilang. Taubahnya seperti mata, fungsinya kalau sakit, fungsinya untuk melihat berkurang. Seperti kaki, fungsinya untuk berjalan ketika kaki sakit. Rematik, asam urat, umpamanya keseleo gitu, apalagi kalau patah. Bisa dipakai berjalan? Bisa, tapi pasti tidak maksimal. Tertatih-tatih, pincang, kadang pakai tongkat, kadang harus pakai kursi roda. Nggak berfungsi untuk melangkah. Tergantung kadar sakitnya. Kalau umpama kita sakit anggota badan, terasa menderitanya kita. Nggak bisa berlari, nggak bisa berjalan. Kalau umpamanya sakitnya tangan, nggak bisa mengangkat, nggak bisa meraih. Kalau yang sakitnya mata, aduh, penglihatan terhalang, rabun. Pendengaran juga begitu. Orang terasa menderita. Tapi ketika yang sakitnya hati, rata-rata orang tidak sadar bahwa hatinya itu sedang sakit. Makanya berkata Al-Ghazali, wa maradul qalbi mimma la ya'rifu sahibuhu wa falidzalika yaghfalu anhu. Penyakit hati adalah penyakit yang jarang disadari oleh pemilik dari hati yang sakit tersebut. Jadi kalau kita sakit badan, pertama ingin diketahui orang. Ingin dilayat. Ingin ketika ada yang ngasih tahu, oh sakit ini mah obatnya ini, harus istirahat. Terima kasih, senang. Dilayat, senang. Didoakan agar sembuh, senang. Dikasih tahu, senang. Kalau penyakit hati, pertama kita nggak ingin orang lain tahu, nggak ingin dilayat, nggak ingin diberi nasihat. Coba umpamanya orang datang kepada kita, gimana penyakitmu, sudah sembuh belum? Penyakit apa? Itu suka iri, dengki kepada orang lain, suudzon, curigaan, sudah sembuh. Apa yang terjadi?
Tersinggung kita, marah kita, emosi kita, ya enggak? Terus orang itu menasihatnya, kalau suka iri, suka dengki gitu, cobalah tobat, coba berzikir, coba hadir ke kajian. Tersinggung kita ya. Lain halnya kalau penyakit yang diungkap oleh orang itu penyakit badan. Gimana batuk, panas, demammu sudah sembuh belum? Senang kita ya. Alhamdulillah sudah berkurang. Didoakan semoga cepat sembuh. Itu kalau batuk obatnya ini. Coba bikin redaman jahe gitu sama serai. Campur madu sama lemon gitu ya. Senang, ya terima kasih. Kan gitunya. Didoakan semoga cepat sembuh. Alhamdulillah, syukran, amin, jazakallah. Tapi kalau umpama gimana, pelitnya udah sembuh belum? Saya sarankan kalau pelit itu ya begini. Semoga cepat sembuh dari pelitnya. Gimana perasaan kita? Rata-rata apa? Marah, ngambek, tersinggung. Tidak ingin diketahui ya. Berkata Al-Ghazali, wa in arafahu sa'uba alaihi sabr ala mararti dawaihi fa inna dawa'ahu mukhalafatu syahawat wa hadha syadidun al ashabil ahwa. Kalau tuh orang itu menyadari bahwa ada penyakit dalam hatinya, rata-rata tidak sabar dalam merasakan pahitnya pengobatan terhadap penyakitnya. Karena rata-rata obat bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsunya. Obat badan juga kan begitunya. Gak ada obat yang manis, yang enak. Ini kalau kolesterol dan darah tinggi obatnya itu harus makan simontong. Gak ada yang begitu ya. Pasti obatnya pahit, pahang, pehir, sakit harus disuntik. Kadang harus diinfus, kadang harus diambil darah. Kadang harus begini begitu. Pokoknya pengobatannya itu bertolak belakang dengan keinginannya. Keinginan hati kita makan yang enak, minum yang enak, berleha-leha gitu kan. Tapi obat yang harus dimakan pahit. Obat yang menyembuhkan sakit berupa disuntik. Obat yang membuat kita bisa sembuh dari penyakit tersebut tidak menyenangkan. Asal kita sabar, makan yang pahit-pahit sebentar, paling beberapa hari atau sepekan. Setelah itu sembuh lagi, bebas lagi. Asal sabar. Demikian juga obat bagi penyakit hati. Bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Apa obatnya? Obatnya adalah bertaubat dan itu berat. Apa obatnya? Obatnya adalah berzikir, berdoa, baca Al-Quran, meningkatkan amal ibadah, meninggalkan semua dosa dan maksiat. Wa hadza syadidun ala ashabil ahwa. Dan ini sungguh terasa amat berat bagi pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Dan itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kerasnya hati atau sakitnya hati. Lebih jauh para ulama kemudian merinci tanda-tanda lain dari kerasnya hati selain yang barusan. Di antara tanda-tanda kerasnya hati adalah tadi sudah disebutkan malas dalam melakukan ibadah. Terus merasa tidak puas dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Terus semangat kepada maksiat. Kecenderungannya hanya kepada dosa-dosa yang akan menambah beban bagi jiwanya. Taubahnya bagikan orang yang obesitas, yang gendut. Apa obatnya? Supaya berat badannya berkurang. Obatnya itu
bergerak, olahraga. Dan itu berat bagi dia. Jangankan lari, jogging, jalan beberapa ratus meter aja ngos-ngosan. Keinginannya apa? Keinginannya baring-baring, santai, rileks. Terus dia harus diet. Hanya memakan makanan-makanan yang sehat. Banyak makan sayur, buah. Hindarkan gorengan-gorengan. Hindarkan nasi putih. Hindarkan semua makanan yang terbuat dari tepung. Hindarkan semua makanan yang mengandung santan. Itu semua yang enak-enak tuh. Jangan ngemil. Tapi orang yang obesitas selain dirinya kecenderungannya selalu kepada rileks, istirahat, baring-baring, mager, PW, terus sambil gitu ngemil lagi. Belum makan tuh. Makannya bisa 3 piring lebih. Ngemilnya itu di luar makannya ngemil. Tambah gemrot dia. Maka bagi yang obesitas, hal yang terberat adalah olahraga. Hal yang terberat mengatur pola makan alias diet. Hal yang paling berat menghindari ngemil. Menghindari makanan-makanan yang mengandung karbo yang tinggi, lemak yang tinggi, dan seterusnya. Itu yang membuat dia sulit untuk menurunkan. Jangankan menurunkan, mempertahankan berat badan agar stuck aja, itu susahnya bukan main. Yang terjadi nambah terus ya. Itu pun berlaku bagi hati. Kalau hati sakit, maka sungguh berat untuk melakukan pengobatan untuk kesembuhan dan kesehatan hati. Jadi apa yang terjadi pada diri orang yang hatinya sakit tadi? Lemah semangat ibadahnya. Sangat bersemangat kepada maksiat. Hatinya tidak qanaah terhadap rizki. Terus hatinya susah tersentuh dengan bacaan Al-Quran, dengan pedaran hadis, dengan nasihat, dengan pelajaran. Bahkan selalu merasa tersinggung. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan nasihat akan disikapi dengan 2 sikap yang berbeda. Adapun orang-orang munafik dan ahli maksiat mendengar nasihat dia tersinggung. Disangkanya sindiran. Disangkanya celaan kepada dirinya. Adapun orang mukmin yang mukhlis mendengar nasihat dia akan tersenyum. Dia akan merenung. Dia akan mengambil ibrah dan faidah dari nasihat itu. Maka itu bermanfaat bagi dirinya. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu surah Az-Zariyat. Fadzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu, nasihat itu, pelajaran itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin, tapi akan terasa sebagai singgungan, sindiran, celaan oleh orang-orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka tak heran kalau setiap kita dakwah yang kontranya lebih banyak daripada yang pro-nya. Yang tersinggungnya lebih banyak daripada yang termenungnya. Karena kebanyakan orang lebih banyak yang fasik dan munafik dibanding orang-orang muslim dan mukmin. Maka tak heran lebih banyak celaan, kebencian, makian, bulian kepada para duat akibat dakwah yang dilakukannya. Ya. Lalu
Berkata muallif, anwa'ul qulub min haitsu tsabat wa taraddud fil khairi wasyarri. Hati tidak pernah stuck, tidak pernah tetap, tidak pernah istiqamah. Kadang dia baik kondisinya, kadang dia buruk. Maka berkata Al-Ghazali rahimahullah, i'lam annal quluba fi tsabati 'alal khairi wasyarri wa taraddud bainahuma thalathatun. Ketahuilah bahwa hati, kondisi hati, baik buruknya hati itu ada 3 jenis hati. Nanti kita bisa nilai hati kita ini termasuk hati yang mana tuh. Pertama, qalbun ummira bittaqwa wa tuhira min khaba'ithil akhlaq fatanqadihu fihi khawatirul khairi fa inda dzalika yamudduhu Allahu bijunudin la tura wa yahdihi ila khairin ukhra. Pertama, semoga hati kita termasuk hati yang pertama ini. Hati yang dimakmurkan dengan ketakwaan. Hati yang disucikan dari akhlak-akhlak buruk. Isi hatinya penuh dengan kecenderungan kepada kebaikan. Hati yang seperti ini Allah bantu, Allah kuatkan dengan cara mengirim pasukan yang tidak terlihat. Itu para malaikat, dan Allah akan menunjuki orang itu kepada kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Karena apa? Kebaikan yang Allah berikan sebagai hadiah, reward, balasan atas kebaikan yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali berupa kebaikan pula. Makanya kalau seseorang berbuat baik, apapun perbuatan baik itu, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, ngaji seperti ini, saum umpamanya ya, maka kalau semua ibadahnya itu diterima oleh Allah, Allah balas dengan cara diberi hidayah untuk melakukan kebaikan atau amal soleh berikutnya setelahnya. Dia akan terus diberi hidayah untuk melakukan beragam ibadah amal soleh yang lainnya. Itu seperti itu. Inilah hati orang-orang yang dimakmurkan oleh takwa, dibersihkan. Maka kalau kita ingin memiliki hati ini, hati seperti itu, banyak cara. Salah satunya minta kepada Allah agar hati kita ini diistiqomahkan, disucikan, dibersihkan. Karena kita tahu yang membolak-balikan hati kita Allah. Karena kita tahu yang mengkondisikan hati kita Allah. Karena kita tahu yang memberi hidayah dan mencabut hidayah adalah Allah. Minta kepada Allah. Baca doa tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, wal ahwa, hawa nafsu,
wal a'mal, dari kemungkaran-kemungkaran amal, wal ahwa, dan dari kemungkaran hawa nafsu. Baca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani. Itu doa-doa untuk pensucian jiwa kita, ya. Mintalah kepada Allah agar hati ini dibersihkan, disucikan, dimakmurkan dengan ketakwaan. Inilah sebaik-baik hati. Hati seperti ini selalu cenderung kepada kebenaran, kepada kebaikan, dan sangat anti kepada keburukan. Ibarat orang yang selalu menjaga kesehatan, dia selain selalu bersih-bersih, selalu mandi pakai sabun, kalau habis memegang apapun selalu pakai hand sanitizer umpamanya, maka dia pasti akan menghindarkan tempat-tempat kotor. Kalau pas mau keluar ada debu berterbangan, dia nggak mau keluar tuh. Kalau tuh keluar pakai masker untuk menyaring udara yang akan dia hirup. Kan gitu ya? Di jalan ada becek-becek pasti dipilih tuh, ya. Dihindarkan yang becek, kita yang kering, yang bersih. Itu orang yang selalu menjaga kesehatan. Tapi orang yang kayak kebo, lihat yang becek teh seneng. Kalau ada yang becekin yang kering, kebo lebih memilih yang becek, bisa berendam dia di lumpur, ya enggak? Lumpur itu sebagai tabir surya bagi mereka. Lumpur itu untuk mengademkan badan dari sengatan matahari. Itu begitu tuh. Itu kebo. Kita mau enggak berendam di lumpur? Hanya untuk melindungi kulit dari panasnya matahari. Mengademkan suhu tubuh. Enggak. Kita mah lebih memilih masuk ke ruangan ber-AC. Adem gitu kan. Nah, orang yang bertakwa, yang hatinya bersih, yang dimakmurkan dengan iman kepada Allah, akan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari apapun yang mengotori hati, karena dia tahu beratnya usaha perjuangan membersihkan hati. Ibu-ibu melihat anak-anak main hujan-hujanan, sepak bola di lumpur, gemesnya bukan main. Kenapa? Dia ngebayangkan nyucinya, ya enggak? Betapa susahnya menghilangkan kotoran lumpur ketika nyuci. Dan anak-anak mah enggak nyuci, enggak peduli itu. Mau kotor mau enggak peduli, ya. Inilah jenis hati yang pertama, hati yang dimakmurkan oleh ketakwaan. Kedua, ini seburuk-buruk hati. Al-qalbul makhdhul al-masyunu bil hawa, al-mudannasu bil akhlaqil madhmuma wal khaba'ith. Fayaqwi sultanu syaitan littisa'i makanihi bisababi intisyaril hawa. Wa yad'ufu sultanul iman wa yamtaliul qalbu bidukhanil hawa hatta tantafi'a anwaruhu fa yasiru kal 'ainil lati mala'ad dukhan azfanuha la yumkinuha an-nadhar wa la yu'athiru fi jazrun wala wa'd. Kedua, hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hati yang terkotori oleh dosa dan maksiat. Hati yang ternodai oleh akhlak-akhlak yang tercela, yang busuk. Apa akibatnya? Menguatlah dominasi setan sehingga meluas kekuasaan setan di seluruh bagian hati orang itu, sehingga lemahlah pengaruh iman dalam dirinya. Akhirnya hatinya hitam dengan penyakit. Maka reduplah cahaya iman dalam hatinya. Tak ubahnya seperti mata yang
dipenuhi oleh kabut yang menghalangi pandangan. Akhirnya dia tidak bisa melihat secara maksimal. Yang dia lihat cuma kabut yang menyelimutinya. Gak bisa melihat apa yang ada di balik kabut. Antum pernah ke puncak, ke Lembang. Kalau pagi-pagi kita keluar, gak bisa lihat jalan. Gak bisa melihat pepohonan yang indah, yang hijau. Karena apa? Terhalang oleh kabut. Baru setelah matahari muncul, hawa atau suhu udara menghangat, kabut nyingkir kan? Hilang, baru terlihat, oh ini jalan jelas. Oh itu pepohonan hijau. Oh itu lembah. Setelah kabutnya hilang baru terlihat semuanya. Tapi selama ada kabut, maka benda 1 meter di hadapan kita pun tidak terlihat. Itulah gambaran hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu, redup, hilang cahaya iman dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa melihat benar ataupun salah. Berdasarkan hal itulah maka hati yang seperti itu disebut wala yu'athiru fihi jazrun wala wa'an. Hati yang sudah kotor seperti didominasi oleh hawa nafsu, dia tidak takut dengan ancaman Allah dan tidak tertarik dengan janji Allah. Diberi ayat hadis tentang neraka, nggak takut. Diberi penjelasan tentang indahnya surga, nikmat kubur dan seterusnya, nggak tertarik. Karena itu dianggapnya janji yang belum tentu terlaksana. Karena masa depan, kelak, entah kapan, entah ada atau tidak. Tapi ini nih yang sekarang yang pasti di depan mata, itu yang lebih dia buru. Inilah seburuk-buruk hati yang semoga Allah menjauhkan hati kita dari jenis hati seperti ini. Inilah jenis hati yang kedua. Ketiga, qalbun tabdu fihi khawatirul hawa fatad'uhu ila syarr fayalhaquhu khawatirul iman fayad'uhu ilal khairi. Ketiga, jenis hati yang kadang baik kadang buruk. Hati yang kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk berbuat keburukan. Lalu dia mengikutinya. Kadang hati yang dipengaruhi oleh iman lalu mengajak kepada kebaikan. Lalu dia pun melaksanakannya. Kadang dia kepada waktunya ibadah. Pada waktunya dia berada di tempat maksiat, dia bermaksiat. Dia sholat subuh, ikut kajian, beres kajian ada WA, teman-temannya bilang, hayu di sana ada dangdutan seru, hayu gitu. Habis ngaji langsung dangdutan. Nah ada orang yang hatinya tarodud. Tarodud itu bolak-balik. Kadang baik, kadang buruk. Maka ketika hatinya didominasi oleh hawa nafsu, dia berbuat keburukan. Kadang-kadang kalau hatinya didominasi oleh iman, dia berbuat kebaikan. Dominasi hawa nafsu dan iman sangat ditentukan oleh banyak hal. Oleh lingkungan, oleh teman bergaul, oleh situasi yang tercipta. Ketika dia pulang ke rumah, di rumahnya orang tuanya, saudara-saudaranya umpamanya ahli ibadah, dia ikut sholat, ikut baca Quran, ikut keluar dari rumah ketemu kawan-kawannya yang bejat, ikut bejat dia. Jadi amat sangat tergantung pada keadaan, pada lingkungan, pada kawan bergaul. Ini yang menyebabkan Nabi SAW wanti-wanti
Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Itulah penjelasan Al-Ghazali tentang 3 jenis hati. Berkata yang lain, ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Abi Naim di dalam Ibnu Abi Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Auliya, kitab tentang biografi para ulama, para wali. Berkata Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, al-qulubu thalathatun, hati itu ada 3 jenis, sama dengan Al-Ghazali, tapi beda penjelasan. Qalbun mislul jabal la yuziluhu syai'. Pertama, hati yang bagaikan gunung, tegar, tidak terpengaruh hal apapun. Ada angin bertiup, gunung itu tidak bergeser, tidak runtuh, apalagi hancur sama sekali. Tegar dia, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur ku ibun, telaas ku panas. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Terus tecuut kanu hideng, teponteng kanu koneng. Telancak lincik luncat mulang, udar tina tali gadak. Ini kata lain dari istiqomah. Hati yang istiqomah bagikan gunung. Dan ini mungkin menurut penjelasan Al-Ghazali hati yang dimakmurkan oleh takwa, hati yang pertama. Inilah jenis yang pertama. Kedua, wa qalbun mislun nakhlah. Ada hati seperti pohon kurma, asluha thabit warihu tumiluha. Akarnya, batangnya nancap kuat di dalam tanah, akan tetapi tiupan angin kadang membuat pucuk dari pohon itu miring. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, tergantung arah dari tiupan angin dan tergantung kekuatan dari tiupan angin. Kalau anginnya kuat bisa melondoi, miring banget gitu kan. Kalau anginnya super kuat bisa terabut itu. Seperti adanya angin puyuh. Di kita nggak ada angin tornado. Kalau di Eropa, di Amerika ada angin tornado. Itu pohon-pohon kerabut itu. Ya enggak, jangankan pohon atau pesawat terbang aja ngapung. Maksudnya ngapungnya sama angin, bukan dia terbang sendiri. Toronton saja melayang ya sama angin tornado, tapi gunung mah enggak. Cuma pohon-pohonnya kerabut, iya. Inilah hati yang kedua. Jadi hati ini kuat, ada tiupan angin kadang-kadang dia miring. Sesuai dengan kadar kekuatan angin dan arah tiupan angin. Ini seneng. Yang ketiga, wa qalbun karrisyah yamilu ma'arih yaminan wa shimalan. Ada hati ibarat kapas yang diterbangkan angin. Ini mah sangat tergantung kepada tiupan angin. Kemana angin berhembus, ke sana si kapas itu ikut. Dia tidak pernah diam, dia tidak pernah tetap, dia tidak pernah istiqamah. Sangat bergantung kepada tiupan angin. Dan inilah seburuk-buruk hati. Berkata Abul Bakhtari dari Hudzaifah. Hudzaifah seorang sahabat. Hudzaifah al-Yamani. Kata Hudzaifah, al-qulubu arba'atun. Hati ini ada 4 jenis. Berbeda dengan pembagian Ibnu Abu Nuaim sama Al-Ghazali tadi. Ini ada 4. Pertama, qalbun aghlaf. Hati yang tertutup. Fadzalika qalbul kafir, inilah hati orang kafir. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala
qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah telah menutup hati-hati mereka, ya. Terus Allah juga jadikan penutup di telinganya, di pandangannya, di matanya, wa ala absarihim ghishawah, ada penutup juga. Dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Inilah hati orang kafir. Kedua, wa qalbun musfah. Hati yang musfah. Musfah itu yang bahasa kitanya kayak bunglon. Lolondokan. Bunglon akan berubah warna sesuai dengan warna tempat yang dia tempati. Di tempat yang kuning jadi kuning, yang hijau jadi hijau, begitu. Inilah hati orang-orang munafik. Mana yang lebih menguntungkan, dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang menguntungkan tersebut. Ketiga, wa qalbun ajrad. Fihi sirajun yuzhir fadzalika qalbul mu'min. Yang ketiga adalah hati yang bersih yang di dalamnya memancarkan sinar, cahaya yang terang benderang, dan inilah hati orang mukmin. Wa qalbun fihi nifaqun wa imanun. Dan yang keempat, ada hati yang di dalamnya ada keimanan, juga ada kemunafikan. Yang tadi taradud, berubah-ubah, tergantung lingkungan. Ya, inilah 4 jenis hati yang dikemukakan oleh Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Beda lagi dengan penjelasan Abu Bakar al-Warraq. Dia berkata, lil qalbi sittatu asya. Hati itu ada 6 kondisi. Pertama, hayatun wa mautun, wa sihatun wa saqmun, wa yaqdatun wa naumun. Ada hati yang hidup, ada yang mati. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sadar, ada yang tertidur. 6 jenis hati. Hidup dan yang mati, yang sehat dan yang sakit, yang sadar dengan yang tidur. Fahayatuhu al-huda wa mautuhu al-dhalal. Hati yang hidup adalah hati yang memperoleh petunjuk. Adapun hati yang mati adalah hati yang sesat. Wasihatu at-taharatu was-sifa wa illatuhu al-qudurah wal alaqah. Adapun hati yang sehat adalah hati yang bersih, hati yang suci. Adapun hati yang sakit adalah hati yang terkontaminasi dengan racun syahwat dan syubhat, sehingga dia terjerumus dalam dosa dan maksiat serta kecenderungan kepada dunia dan kesenangannya. Itu hati yang sakit. Wa yaqdatuhu adzikr wa naumu al-ghaflah. Adapun hati yang sadar, yang terjaga adalah hati yang berzikir. Adapun hati yang tertidur adalah hati yang lalai dari berzikir. Walikulli wahidi min dzalik alamah. Dan masing-masing 6 kondisi hati itu ada tanda-tandanya. Wa alamatul hayah ar-ragbah war-rahbah wal amalu biha. Adapun tanda-tanda hati yang hidup adalah hati itu semangat ibadah, semangat beramal, dan anti dosa dan kemaksiatan. Adapun hati yang mati sebaliknya, malas ibadah, malas beramal, cenderung kepada dosa dan maksiat. Wa alamus siha al-ladzah. Adapun tanda hati yang sehat adalah dia merasakan kelezatan ketika ibadah.
Adapun tanda hati yang sakit, dia menderita dan tak betah di tengah ibadah. Ibadah mah ibadah, cuma pingin segera selesai. Nggak betah. Nggak betah ngaji, nggak betah sholat, dan seterusnya. Ibadah itu ibarat beban bagi dia, ingin segera selesai, ingin segera lepas. Wa alamatul yaqdah as-sama' wal basar. Adapun orang yang hatinya terjaga, dia akan mendengar kajian, mendengar lantunan Quran, pedaran hadis, sedangkan orang yang hatinya tidur sangat anti terhadap semuanya itu. Inilah beberapa kondisi hati yang oleh para ulama diterangkan dengan beberapa penjelasan yang berbeda, tapi perbedaan disebut khilaful lafaz. Hanya beda redaksionalnya saja, adapun inti dari makna yang terkandung dalam penjelasan itu sebenarnya sama. Hanya ada yang lebih detail, ada yang hanya global saja ya. Inilah beberapa penjelasan tentang akibat dari rusaknya hati, yaitu dua. Pertama, hati itu keras. Yang kedua, hati itu sakit. Ya, cukup sampai di sini saja kajian di pagi hari ini. Nanti akan kita lanjut di bulan yang akan datang. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fika barakallah. Bolehkah kita berzikir dengan kalimat La ilaha illallah saja? Nggak boleh. Harus la ilaha illallah. Tanpa saja. La ilaha illallah dibaca berulang-ulang dalam hati boleh. Itu seutama-utama zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah. Yang tidak boleh hanya Allah, Allah, Allah. Apalagi hu itu. Ya. Berapa kali? Bebas. Sebanyak mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Dengan kalimat yang jelas. Jangan dikebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya tidak jelas terdengar. Kalau tidak jelas terdengar, otomatis tidak ada penghayatan. Hayatan perkata. Hayati kata per kata. La ilaha, tidak ada sembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Ya, ada penghayatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah faktor terbesar yang bisa mempengaruhi baik dan buruknya hati? Sudah dibahas. Bagaimana cara memperbaiki hati? Faktor terbesar adalah mengenal Allah. Pelajari asma dan sifat Allah. Nanti tertancap tauhid yang benar tentang Allah. Setelah mengenal Allah, itu akan melahirkan buah yang sangat banyak. Muncul mahabbah, khasyah, khauf, roja, ikhlas, tawakal, dan seterusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang membuat hati akan menjadi baik. Hati hidup dengan hidup yang sehat. Ya, itu yang paling besar pengaruhnya. Tauhid. Apakah hati yang selalu berdebar-debar? Itu berarti penyakit jantung itu. Dan ketidaktenangan yang terkadang dirasakan ketika melihat suami
atau orang lain ketika melakukan kesalahan, itu adalah dibenarkan atau kesalahan, Ustaz? Bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan kita terkadang tidak mampu untuk memberitahu dikarenakan hati yang sudah terlanjur tidak tenang. Emosi mungkin ya. Melihat umpamanya suami ganteng banget, diintip, ternyata sedang membuka foto-foto wanita yang membuka aurat. Apa yang dirasakan oleh istri? Duk 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 gitu ya. Itu penyakit hati bukan? Itu pertama cemburu. Jangankan melihat begitu, melihat lagi jalan sama suami, lalu suami melirik wanita lain yang kelihatan cantik, langsung duk 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 gitu, ya itu wajar. Ada dua penyebabnya, tapi penyebab yang utama karena cemburunya, ya. Kedua, karena mungkin ya merasa kecewa melihat kualitas iman dari suaminya menurun. Katakanlah tidak ada kaitan dengan kecemburuan. Tapi ketika azan berkumandang, si suami itu masih berleha-leha. Masih umpamanya tidur-tiduran. Tidak melihat foto wanita lain. Tapi santai, rileks, lalai. Sudah qomat. Nggak bergerak untuk berwudu, ya. Akhirnya istri kesal. Karena apa? Melihat iman dari suaminya menurun. Nggak ada unsur cemburu kan? Apakah deg-degan juga? Mungkin deg-degan, tapi tidak sehebat deg-degan karena cemburu. Karena cemburu mah walaupun suaminya tidak salah, deg-degannya hebat. Umpamanya suaminya melamar wanita lain. Salah tidak suami? Tidak salah secara syar'i. Walaupun menurut wanita mah tetap aja salah. Secara syar'i dibolehkan menikah lagi? Boleh, ya. Tahu berita itu langsung deg-degan enggak? Deg-degan. Karena apa? Karena cemburu. Bukan karena suami bermaksiat. Suami tidak bermaksiat. Melamar wanita lain adalah ibadah. Karena dibolehkan oleh syariat. Tapi tetap deg-degan. Ya. Nah, mungkin kalau berdebar-debar dalam bentuk seperti itu karena tadi emosi disebabkan karena cemburu atau yang lain-lain, itu sesuatu yang lumrah dan wajar, bukan salah atau benar. Nah, apakah dosa? Sampai di sana tidak dosa. Wajar cemburu, wajar sedih, wajar marah. Tidak berdosa, tidak berpahala. Berdosa berpahalanya dilihat dari cara dia melampiaskan emosi atau kekesalan. Kalau caranya dengan cara yang melanggar syariat, dia berdosa. Tapi kalau caranya yang dibenarkan sesuai dengan syariat, dia berpahala. Ketika melihat suaminya mau menikah lagi, wah dia ngamuk-ngamuk, ceraikan saya, pulangkan saya ke orang tua. Itu dosa dia. Tapi kalau umpamanya ketika melihat suaminya menikah lagi, melamar lagi, dia banyak-banyak berzikir kepada Allah, berdoa, ya Allah sabarkan saya dan seterusnya, dia bisa berpahala dengan hal itu. Allahu a'lam. Bagaimana menghilangkan rasa dendam terhadap orang yang sering menyakiti hati? Mohon nasihatnya agar saya mudah untuk bisa memaafkan orang lain. Kalau ada orang yang bersalah, berbuat zalim kepada kita, ada 3 opsi yang dibolehkan oleh syariat. Pertama, membalas kezalimannya dengan tindakan yang sama. Boleh. Al-Quran menyatakan, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
fa'tadau alaihi bimisli ma'tada alaikum. Siapa orang yang berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat jahat kepadamu, balas orang itu dengan kejahatan seperti yang dia lakukan kepadanya. Jadi boleh membalas kejahatan dengan membalas keburukan dengan keburukan, dibolehkan. Ini yang pertama. Opsi kedua, memaafkan. Makna memaafkan adalah tidak memberi balasan walaupun kita mampu melakukannya. Biarkan saya tidak. Kalau mau membalas bisa, tapi jangan. Tapi hati masih mangkal. Hati masih kesel, marah kepada dia. Walaupun kesel, marah, tidak membalas. Itu memaafkan. Jadi memaafkan tidak berarti hati plong, tidak. Hati kesel, iya. Hati mangkal, iya. Ya, tapi tidak membalas, itu memaafkan. Dan memaafkan ini diperintahkan oleh Allah. Allah menyatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Salah satu pertimbangan dia tidak memberi balasan karena nggak ada faidah. Atau mungkin lebih banyak mudarat, kalau dia balas, dia nanti balas lagi yang lebih gede. Balas lagi terus, nggak ada ujungnya. Maka sudah biarkan. Tapi hati kesel, mangkal, benci, iya. Tapi tidak memberi balasan. Ini opsi kedua lebih baik daripada yang pertama. Yang ketiga, ini yang terbaik, as-safah. Allah menyatakan, falyafu wal yasfahu. Maafkan mereka dan berbuat safah kepada mereka. Apa safah? Safah itu menghilangkan kedengkian, kebencian kepada orang yang jahat dan membalasnya dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Allah menyatakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi kana bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang dekat. Nah, ini yang terbaik, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini yang disebut ihsan. Allah menyatakan wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Berbuat ihsanlah karena Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan an tuhsinu ila man ahsana ilaik. Wa innamal ihsan an tuhsinu ila man asa alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Membalas kebaikan orang dengan kebaikan itu bukan ihsan. Tapi itu bagus. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Orang jahat kita balas dengan kebaikan, itulah ihsan dan itulah terbaik. Ini secara umum. Pertama, boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, tapi tidak boleh lebih. Kalau dia cuma nyentil, nyintrek ke kita, dibalasnya jangan ya ditonjok, ya ditendang, ya di smackdown, ya di itu lebih, nggak boleh, itu zalim ya. Harus seimbang. Yang kedua memaafkan, yang ketiga safah. Ini secara umum. Tapi tidak selamanya memaafkan lebih baik daripada membalas. Kadang-kadang membalas lebih baik daripada memaafkan. Kenapa? Karena hukum memaafkan sunnah, sedangkan islah adalah wajib. Allah menyatakan, faman ufiya wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan maslahat. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan memberi maaf hukumnya sunnah, islah hukumnya
wajib. Makna islah mengambil maslahat. Itu wajib. Kalau memaafkan tidak maslahat, tidak boleh memaafkan. Balas agar dia jerak dari perbuatan zalimnya. Contoh, ada orang yang berbuat zalim, kita maafkan. Tambah zalim dia. Padahal dia bilang, tuh lihat, saya nggak minta maaf, memaafkan. Nah, ini tambah zalim kepada kita dan kepada semua orang. Itu madarat. Memberi maafnya tidak maslahat. Jangan memberi maaf, laporkan dia ke orang yang berwenang, ke hakim, kalau di kita ke polisi, ya, agar dia jerak. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ada pemuda ugal-ugalan di jalan, pakai motor atau mobil lalu nyenggol mobil kita, jangan dimaafkan. Sudahlah, ini musibah, saya maafkan. Berbuat lagi dia. Akhirnya terus nyenggol-nyenggol, banyak korban. Itu tidak maslahat. Memberi maafnya tidak maslahat. Tuntut dia. Laporkan agar dia mengganti kerugian atau dihukum. Setelah itu dia pasti tobat. Kapok, saya nabrak orang, nyenggol orang, aduh rugi besar. Motor atau mobil saya rusak, saya juga harus ganti. Saya juga berurusan dengan polisi, dicabut SIM saya. Akhirnya dia kapok nanti. Itu maslahat. Ya, jadi memberi maslahat, meraih maslahat wajib, sedangkan memaafkan sunnah. Kalau kita memberi maaf kemudian maslahat, itu bagus. Maafkan dia, karena kalau memberi maaf itu maslahat. Tapi kalau memberi maaf tapi madarat, membuat dia tambah arogan, tambah zalim, jangan dimaafkan, bikin dia jerak dengan dilaporkan kepada yang berwenang. Wallahu alam. Jadi termasuk ada orang yang tadi jahat ke kita, udah kita maafkan, ternyata tambah jahat ke kita dan ke orang lain, sudah nggak perlu dimaafkan. Kumpulkan data-data, kumpulkan bukti, kumpulkan saksi, kemudian laporkan ke polisi agar dia maaf. Mungkin Ikhwan berapa bulan yang lalu ada yang mengikuti media sosial saya di Facebook. Ada orang yang mengutip perkataan saya secara salah. Saya berkata bahwa pemilu itu seperti anak haram hasil zina. Gitulah. Saya merasa tidak pernah ngomong begitu. Saya tegur baik-baik. Ngeyel dia. Sampai sumpah demi Allah saya mendengar gitu. Saya tanya buktinya mana? Nggak ada bukti. Nggak ada saksi. Terus dinasihati, ngeyel. Saya bilang, saya bisa laporkan ke polisi. Apa dia bilang? Wallahi saya tidak takut, lapor saja. Mau di bidang hukum, main 1 jurus, 2 jurus, boleh. Akhirnya saya laporkan. Setelah dilaporkan, saya bilang ke dia, siap-siap ya. Tadinya besok saya lapor loh. Siapkan mental, siapkan orang tua agar sabar, anak dan istri agar sabar. Lapor saja sampai mana saya nggak takut. Besoknya saya lapor, kebetulan ada ikhwan di Polda. Lalu saya bilang saya sudah lapor. Langsung lapor, afwan Ustaz jangan Baru tuh kapok. Cabut lagi itu, dicabut lagi. Minta maaf ya dan seterusnya. Baru kapok dia. Setelah nyata dilaporkan. Tadinya demi saya bilang, kamu sudah demi Allah loh, tidak takut. Itu demi Allahnya itu wajib ditebus dengan kifarat. Ya saya akan saum 3 hari. Jadi di media sosial kayak singa. Setelah dilaporkan ke polisi jadi kucing. Gak punya malu tuh orangnya. Semoga dia mendengar ya. Sekali lagi berbuat gitu tiada maaf bagimu ya. Dikira kita main-main mau lapor polisi. Padahal beneran. Apakah mudah emosi termasuk hatinya sakit? Apakah faktor keturunan emosional bisa dihilangkan? Iya bisa. Berkata Rasul SAW ketika ada orang, ya Rasulullah ausoni. Wahai Rasulullah beri aku wasiat.
Kata Nabi SAW, la taghdab. Kemudian nanya lagi, beri saya wasiat yang lain, la taghdab. Sampai 3 kali. Jangan kamu emosi, jangan kamu marah, jangan kamu marah. 3 kali, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa emosional itu sesuatu yang sangat buruk. Makanya salah satu di antara tanda orang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya. Allah menyatakan ketika surga seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin, salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosi. Terus dia memaafkan kesalahan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kalau orang bertakwa cirinya mampu menahan emosi, menunjukkan orang yang emosional, gampang marah, itu kadar ketakwaannya berkurang atau hilang sama sekali. Ya. Lalu ada hadis yang mengisyaratkan orang yang marah itu sedang ada dalam godaan setan. Suatu saat ada 2 orang yang bertengkar marah di hadapan Nabi SAW sampai matanya, wajahnya memerah. Apa kata Nabi SAW? Inni la'alamu kalimatan lau qalaha la dhahaba ma yajidu. Aku benar-benar mengetahui satu kalimat yang bila kalimat ini dikatakan oleh orang yang marah itu pasti hilang seketika kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, menunjukkan kemarahan itu akibat godaan setan. Ya. Kesalahan banyak orang, kalau ada orang marah disuruh istighfar ya. Istighfar. Salah. Harusnya apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Lalu ada beberapa tuntunan dari para ulama apabila orang marah. Pertama, kalau orang marah, apapun penyebabnya, pertama ta'awud dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti yang tadi, ya. Terus yang kedua, ubah posisi. Kalau dia lagi berdiri, duduklah. Kalau dia sedang duduk, marah, berbaringlah. Kalau berbaring sedang lalu marah, meremlah sudah. Ya, itu. Salah satu hikmahnya adalah, biar kalau mau bertindak melampiaskan emosinya, itu agak terhambat. Orang yang berdiri dengan orang yang duduk, kalau mau bertindak pasti lebih cepat orang yang berdiri. Agar agak terhambat, kalau dia mau bertindak, duduklah. Kalau duduk masih, berbaringlah. Kalau berbaring masih, meremlah. Kalau merem masih, malah ketika merem ingat hal yang buat dia emosi, tambah ya. Apa yang saya lakukan, cepatlah berwudu lalu sholat. Ya, itu beberapa kiat untuk menghilangkan, minimal mengurangi rasa marahnya. Bolehkah kita saum ayyamul bid tidak 3 hari, misal 2 hari? Boleh saja, tapi usahakan 3 hari. Yang apabila nih di hari umpamanya ke 13, 14, 15, kita hanya 13, 14 saja. 15-nya ada uzur. Mungkin kalau wanita keburu haid atau sakit atau safar gitu, atau ada tamu, atau kita bertamu yang kalau kita disuguhi tidak makan, kecewa, makan, ya, batalkan saum. Nanti bisa diganti dengan hari lain. Ayyamul bid tidak hanya 13, 14, 15. Pokoknya hari apapun, tanggal berapapun di bulan tersebut, ya, dibolehkan. Bagaimana cara menasihati orang yang selalu menjual kesusahannya dan kemiskinannya? Emang laku gitu?
Ada yang beli, nih saya punya kemiskinan dan kesusahan, mau saya jual. Ada yang mau beli? Enggak lah. Bagaimana orang yang selalu menjual kesusahan, kemiskinan kepada orang lain, terutama keluarga, seakan-akan keluarga adalah orang yang paling atau harus bertanggung jawab atas apa yang orang tersebut alami. Maksudnya curhat supaya dibantu gitu ya. Diistilahkan menjual kesusahan. Padahal apa yang sedang menimpa orang tersebutlah hasil dari ulahnya sendiri. Sudah dinasihati tapi tidak pernah didengar. Sikap apa yang harus saya lakukan untuk orang tersebut tadi ya? Kalau membantunya tidak maslahat, membantu itu sunnah. Tapi madharat, ketagihan dia terus, malas terus, kerjanya ngeluh, kerjanya tadi menjual kesusahan dan kemiskinan, tidak mau berusaha, itu madharat. Maka nggak boleh menolong orang yang seperti itu, ya. Dinasihat terus ultimatum, kamu kalau gini terus tidak akan pernah berubah nasib. Kamu harus berjuang sendiri, ya. Semua orang punya kesusahan, tapi tidak semua orang mengeluh seperti kamu. Semua orang punya mungkin mengalami kemiskinan, tapi tidak semua orang meminta-minta berharap belas kasih kepada orang lain seperti kamu. Semua orang yang susah dan miskin berjuang sendiri untuk keluar dari situasi kesusahan dan kemiskinan. Biarkan dia, walaupun mungkin awal-awal dia marah, dia begini begitu, biarkan saja. Kadang nih ya, renggang dengan seorang seperti itu lebih menguntungkan daripada dekat. Kalau dekat mengaliri ya enggak. Kalau umpamanya dia menjauh, alhamdulillah syukur, tidak ada lagi yang ngaliri gitu. Tapi nanti dia akan bersyukur, berterima kasih kepada kita karena kita sudah memberi pelajaran yang menyebabkan dia bisa berubah sikap. Akhirnya nggak ada lagi orang yang bantu, mau tidak mau dia harus berusaha sendiri ya. Jadi membantu tidak selalu maslahat. Kalau membantu membuat orang itu menjadi malas, menjadi berkeluh kesah terus, menjual kemiskinan dan kesusahannya, berarti madarat, membantunya tidak maslahat ya. Tadi membantu hukumnya sunnah, maslahat hukumnya wajib. Terakhir, kenapa seorang perempuan itu lebih taat saat masih lajang dibanding saat sudah menikah? Ini mah yang bertanya aja yang gitu. Banyak orang ketika lajang, dia cuek ibadah dan amal soleh. Setelah nikah, dia jadi taat. Tergantung suaminya juga ya. Bagaimana suami membimbing dan memperlakukan serta mengkondisikannya. Betul, ada gadis-gadis yang ketika gadis rajin ibadah, tahajud tidak lewat, saum Senin Kamis, baca Quran, kajian. Setelah menikah, menurun. Tersibukan mengurus rumah tangga, tersibukan kalau sudah punya anak, ngurus anak ya, tersibukan oleh macam-macam. Akhirnya malam tidak lagi tahajud, Senin Kamis tidak lagi saum. Odoj, one day one juice, berkurang menjadi one day one apa? One ayat dan seterusnya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ini tugas para suami. Suami bertanggung jawab terhadap iman dan amal soleh yang dilakukan oleh istri. Kalau istrinya terlihat menurun ibadahnya karena terlalu repot mengurus rumah tangga, pertama bantu. Boleh enggak pakai pembantu? Kalau adanya pembantu lebih maslahat, boleh. Dengan adanya pembantu, maka si istri staminanya tetap terjaga sehingga khidmah, servis, pelayanan, perhatian ke suaminya lebih maksimal, ibadahnya tetap terjaga.
Dengan adanya pembantu dia tidak kecapean, malam bisa bangun tahajud. Baca Quran banyak, kajian tetap hadir. Mengurus suami dan anak-anak lebih maksimal, punya pembantu mungkin lebih maslahat. Daripada kalau pembantu tidak ada, dia kerepotan, akhirnya kedodoran. Akhirnya ke suami marah-marah, ke anak juga jadi galak, tahajudnya berkurang bahkan berhenti, saumnya juga bisa tertinggal, baca Al-Quran bisa berkurang, maka silakan punya pembantu. Suami harus menganggarkan untuk kemaslahatan rumah tangganya membayar pembantu seperti itu ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.